Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, utang pemerintah Indonesia tembus 8.444 triliun rupiah hingga akhir Juni 2024 atau naik 91,85 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun rasio utang pemerintah tersebut setara 39,13% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai 8.444,87 triliun rupiah di semester pertama 2024. Jumlah utang itu naik sebesar 91,85 triliun rupiah dibandingkan posisi sebelumnya sebesar 8.353 triliun rupiah di akhir Mei 2024. Dikutip dari dokumen APBN kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah tersebut sekitar 39,13% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Berdasarkan instrumen utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni surat berharga negara dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah masih didominasi oleh instrumen SBN, yakni sebesar 87,85%, dan sisanya pinjaman sebesar 12,15%. Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar 7.418,76 triliun rupiah, yang terdiri dari SBN domestik sebesar 5.967 triliun rupiah, yang berasal dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Kemudian jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing sebesar 1.451 triliun rupiah. Selanjutnya utang pemerintah dalam bentuk pinjaman 1.026,11 triliun rupiah per Juni 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 38,1 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 988,01 triliun rupiah. Lebih rinci, pinjaman luar negeri pemerintah per Juni 2024 terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 263,72 triliun rupiah, pinjaman multilateral 600,47 triliun rupiah, dan pinjaman komersial bank senilai 123,83 triliun rupiah. Tim Liputan IDX News. Dan pemirsa, hari ini akan kita ulas terkait dengan posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Juni 2024 yang kembali meningkat ke level 8.444 triliun rupiah. Ya, meski utang pemerintah semakin besar, Kementerian Keuangan menyebut hal itu masih aman lantaran masih di bawah ambang batas rasio utang terhadap PDB sebesar 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maksud kami tentang keuangan negara. Ya, Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Adapun per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut Kementerian Keuangan ini terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di angka 8 tahun. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap dari instrumen utang yang ditarik pemerintah. Dan tercatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Upaya memaksimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri tentunya ini disebut untuk meminimalkan dampak ketidakpastian global. Dengan mayoritas utang yang berasal dari dalam negeri, dampak dari fluktuasi global lebih dapat diminimalisir. Sementara itu, ekonom ini memperkirakan utang pemerintah yang saat ini sudah di angka 8.444 triliun rupiah berpotensi kembali meningkat hingga akhir tahun 2024 nanti. Seberapa besar perkiraannya hingga akhir tahun mendatang? Berikut kita simak informasinya. Nilai utang pemerintah tercatat terus meningkat. Pada Juni 2024, posisi utang pemerintah bertambah menjadi 91,85 triliun rupiah secara bulanan atau sebesar 8.444,87 triliun rupiah. Dengan melihat historis perkembangan utang pemerintah selama beberapa tahun terakhir, posisi utang pemerintah berpotensi menembus 9.000 triliun rupiah pada akhir tahun 2024. Hal ini sebagaimana perhitungan yang disampaikan oleh ekonom Core Indonesia Yusuf Rendi. Yusuf menjelaskan jika melihat laju perkembangan utang pemerintah pada periode Juni hingga Desember, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir didapatkan angka pertumbuhan utang di kisaran 4-8%. Sementara itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sampai dengan akhir tahun, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan masih akan berada di kisaran 39 hingga 40%.
rasio utang itu masih berada di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Meski demikian, perkembangan utang dan rasionya terhadap PDB harus menjadi perhatian pemerintah, di mana pemerintah perlu menurunkan rasio utang terhadap PDB kembali ke level sebelum pandemi COVID-19, yakni di bawah 30%. Lebih lanjut, meski rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah ketentuan berlaku, tidak berarti utang pemerintah dalam kondisi aman. Pemerintah disebut perlu memperhatikan kemampuan membayar utang, yang salah satunya diukur dengan rasio perpajakan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, masih seputar posisi utang pemerintah, pemirsa, di mana Kementerian Keuangan ini mengklaim disiplinnya pemerintah mengelola utang turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit global seperti S&P, kemudian juga Fitch Ratings yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai bahwa rasio utang per Juni 2024 ini masih dalam batas yang aman, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan utang masih prudent. Namun kedepannya arah rasio utang terhadap PDB ini akan sangat bergantung kepada proyeksi defisit fiskal kedepannya. Apabila pemerintah mampu menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB, ia memperkirakan rasio utang masih akan tetap berada pada kisaran 39 hingga 40% dari produk domestik bruto Indonesia. Joshua Pardede melihat beban pembayaran utang masih akan cukup tinggi pada periode 2025 hingga 2026. Namun setelah itu beban pembayaran utang pemerintah cenderung akan mulai melandai atau akan ada normalisasi. Kendati demikian, ia mengingatkan faktor pentingnya bahwa kenaikan utang pemerintah seharusnya juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat hal tersebut akan menjadi salah satu hal yang dilihat oleh lembaga rating internasional. Karena jika kenaikan utang tidak bisa merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang cukup solid, tentunya hanya akan menjadi pertanyaan besar bahwa produktivitas dari utang cenderung menurun, di mana kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih saja berkisar di angka 5%. Ya, pemirsa, seiring dengan tingginya utang pemerintah di akhir era kepemimpinan Joko Widodo, ini berarti pemerintahan selanjutnya mau tidak mau menerima beban warisan utang yang cukup besar. Seberapa besar beban yang harus ditanggung pemerintahan selanjutnya? Berikut kami sudah rangkum informasinya untuk Anda. Jelang pergantian kepemimpinan, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Alhasil pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dipastikan akan menerima warisan utang jumbo dari sang suksesor. Posisi utang pemerintah saat ini yang berada di level Rp8.444 triliun setara dengan 39,13% terhadap PDB. Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pemerintahan Prabowo Gibran dinilai perlu berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo 5 tahun ke depan atau hingga 2029 yang diperkirakan tembus Rp3.748,2 triliun. Ekonom Kor Indonesia Ahmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah Prabowo Gibran perlu berhati-hati karena pada saat yang sama pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak. Untuk itu, ekonom mewanti-wanti pemerintah selanjutnya karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal yang diperhitungkan sebelumnya pun disebut belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, menanggapi besarnya utang pemerintah, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Angga Wira menyatakan bahwa rasio utang pemerintah saat ini masih dianggap dalam batas aman. Namun perlu mempertimbangkan indikator lain yang ditetapkan oleh IMF. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jika melihat rasio utang terhadap pendapatan atau debt to revenue ratio, angkanya sudah mencapai 300% per 31 Mei 2024. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang hanya 292,6%.
Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan ini cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan oleh IMF yang berada dalam rentang 90% hingga 167%. Oleh karena itu, Angga Wira menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, lebih berhati-hati dalam mengelola utang. Selain itu, menurutnya penting untuk memastikan bahwa utang pemerintah digunakan untuk tujuan produktif dan bukan konsumtif. Ia juga berharap bahwa Menteri Keuangan yang baru di era pemerintahan Prabowo nanti memiliki kemampuan untuk melakukan renegosiasi dan juga mencari sumber-sumber utang baru dengan bunga yang lebih rendah. Ya pemirsa, tentunya kita kawal bersama bagaimana kemudian posisi utang pemerintah dari waktu ke waktu, dan tentunya kita harapkan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara ini bisa kemudian mengatur dan juga mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan yang lebih efisien dan juga efektif agar kemudian posisi utang tidak melonjak dan akhirnya membebani APBN ataupun membebani keuangan negara. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.